Nah, kok bisa? Terus yang ngirim siapa? Tindak dong yang ngirim. Yang ngirim itu ditindak. Kok bisa dia ngirim tidak sesuai waktunya? Kan kurang ajar. Siapa yang ngirim itu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya kan, potensi kecurangan pemilu itu sudah dimulai. Nih di Taiwan ya, di Taiwan ada berita begini. Nih, kok di Taiwan sudah pilpres? Jadi viral seorang TKI di Taiwan, apa tuh? Ulangi. Seorang TKI di Taiwan bisa lebih dulu coblos surat suara di pemilu 2024. Nah tuh. Nah itu ada amplop suaranya. Ya, udah duluan itu nerima. Ini kalau nggak diramein, ya, ini rame di media sosial nih. Kalau kita nggak ramein, itu berapa banyak surat suara yang udah terkirim? Berapa banyak suara-suara yang udah terkirim begitu? Nanti KPU gimana? Kalau nggak kita ramein, KPU nggak ada klarifikasi nih. KPU diem aja kalau kita diem aja. Ini yang perlu kita awasi. Ini yang surat suara luar negeri, ada berapa ratus ribu, mungkin berapa juta suara di luar negeri yang kita nggak bisa awasi. Nah ini penting ini. Jangan sampai militansi harus terus. Ini harus kita suarakan terus. KPU-nya begitu. Kita mau percaya 100% sama KPU? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus mengawasi KPU. Dan akhirnya KPU klarifikasi guys. Ada klarifikasinya KPU. Gimana? Kalau nggak diramein, nggak klarifikasi gitu. Waduh. KPU menjelaskan nih katanya. Klarifikasi KPU, surat suara pemilu 2024 yang dikirim lebih awal ke WNI Taiwan dianggap rusak. Nah, itu kita tahu berapa banyak yang dikirim, yang udah nerima siapa aja, kan bingung juga kita. Atau memberikan klarifikasi tentang cuplikan video di media sosial yang beredar, videonya guys, yang di situ menggambarkan ada orang membuka amplop surat suara, dan di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden. Nah, jelas ya, jelas banget ini. Ini kan potensi kecurangan. Kalau nggak dilaporin, kalau nggak diviralin, belum tentu ada klarifikasi ya. Waduh, gimana KPU? Nih, begini nih KPU kalau dicurigai ada intervensi. Lanjut. Dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa
pemilih di Taiwan atau Taipei sudah menerima surat suara untuk mengambil kebijakan khusus terhadap situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tuh, baru tuh ada instruksi. Itu KPU taunya dari media sosial, anjir. Tuh pentingnya media sosial nih. Ini taunya dari media sosial. Kalau nggak diviralin, apa kabar? Kalau kita nggak bangun militansi, gimana ini? Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara. 31.000 guys, itu yang di sana itu dikirim ke Taipei itu. Untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Loh, kalau itu masuk kategori suara rusak, nanti kalau itu dicoblos terus dikirim ke Indonesia, suaranya menggelembung gimana itu? Waduh, ini harus kita awasi. Taiwan, ada kemungkinan nih. Ya, kan ini udah dikirim nih. Udah dikirim, dianggap rusak. Tapi suara-suara itu kan masih ada tuh. Tiba-tiba ada coblos-coblos di sono. Pas suaranya menggelembung. Gimana itu? Kemarin kartu keluarga aja menggelembung. Satu kakak bisa 1.000 berapa orang. Hah? Ini bahaya ini. Ini udahlah, siap-siap perang aja kalau begitu ya. Ini curangnya, kemungkinan curangnya luar biasa ini. Waduh, gimana KPU? Lanjut. Dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS. Ya, mudah-mudahan aja nggak menggelembung itu suara di sono. Nanti pemilihnya berapa, tiba-tiba suaranya berapa. Umpamanya pemilihnya cuma 31.000 itu, tiba-tiba suara dari sono ada jumlahnya 60 sekian ribu. Waduh, bisa menggelembung begitu, ada kemungkinan nggak tuh? Ada kalau kita nggak awasi. Awasi ketat. Taiwan nggak boleh sampai segitu berarti. Nggak boleh lebih dari 31.000 itu sekian gitu. Kalau lebihnya sampai parah, wah berarti yang udah terkirim dicoblos dan dihitung ya. Yang udah dianggap rusak. Bisa begitu kan? Yang apa ya? Yang militan kita untuk mengawasi ini. Waduh, udah orang gila boleh nyoblos sama KPU. Bingung gue. Kampanye di orang gila gimana itu? Nanti kita angkat beritanya itu. C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Nah, kok bisa dikirim sebelum waktunya? Kok bisa? KPU gimana koordinasinya? Wah, ya kan? Kok bisa ada pengiriman sebelum waktunya, anjir? Ini pemilu mau jujur apa mau perang sih? Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Nah, kok bisa? Terus yang ngirim siapa? Tindak dong yang ngirim. Yang ngirim itu ditindak. Kok bisa dia ngirim tidak sesuai waktunya? Kan kurang ajar. Siapa yang ngirim itu? Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. Wah, anggaran lagi ya, enak lagi, cair lagi. Ya, diganti, cair lagi deh tuh. Oh, proyek lagi. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2.
Berarti 62.000 sekian ya. Waduh, proyek lagi ya. Kalau satu surat suara 10.000 berapa tuh ya? 10.000 kali 60.000. 600 juta. Kalau 10.000 kali 60.000. Iya, 600 juta ada proyek itu. Buang-buang duit. Ini KPU bisa dituntut gak sih? Uang rakyat itu yang lu pakai. Itu kalau surat suara harganya 10.000. Kalau 4.000 itu kurang deh itu. Tapi kan uang rakyat itu. Anjir. KPU-nya bisa dituntut gak sih ini? Ini jelas kesalahan KPU. Yang ngirim siapa itu? Kok bisa ngirim sebelum waktunya? Kan kurang ajar kalau begitu. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 peraturan KPU nomor 25/2023, yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Lah, ini kan berarti jelas-jelas ya. Ada yang ngirim di luar jadwal. Kalau ada yang ngirim di luar jadwal, siapa orangnya itu? Hukum. Itu bisa jadi pelanggaran pidana nggak tuh? Kurang ajar. Kok bisa kak? Ada oknum dari anggota KPU ngirim surat suara itu di luar jadwal. Ini pengakuan KPU-nya sendiri itu. Di luar jadwal. Kok bisa ngirim? Wah. Ayolah Timnas Amin, tuntut KPU ini. Jangan didiemin. Kami menganggap bahwa penjelasan klarifikasi ini penting untuk menghindari simpang siur sehubungan dengan video yang menggambarkan pemilih di Taipei telah menerima surat suara pemilu presiden tersebut ya. Loh, masih simpang siur. Woi, Hasim Asyari namanya ya. Hasim, masih simpang siur. Yang ngirim siapa? Kenapa dia bisa ngirim di luar jadwal? Kasih tahu kepada rakyat siapa orangnya, biar bisa dihukum. Kan ada hukum. Jangan cuma lu sembunyiin begini dong. Lu gak kabarin siapa yang ngirim. Kurang ajar itu namanya. Rakyat gak boleh tahu. Harus tahu rakyat. Enak aja. Simpang siur. Ini masih simpang siur. Kok bisa dia ngirim di luar jadwal? Sementara jadwal sudah ada. Berarti kan ada oknum KPU yang bermain kalau begitu ya. Waduh. BGST banget itu orangnya yang ngirim di luar jadwal tuh. Dan intinya yang ingin kami sampaikan bahwa benar surat suara untuk pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR di wilayah kerjanya PPLN Taipei telah dikirimkan 2 gelombang. Nah itulah yang kemudian nanti kita nyatakan rusak dan akan kita ganti. Bukan cuma rusak dan ganti. Enak aja lu, yang ngirim siapa woi? Kenapa nggak lu buka yang ngirim? Wah, yang ngirim siapa? Surat suara pengganti akan diberikan kode khusus atau tanda khusus. Demikian juga surat suara yang belum dikirimkan juga akan kita berikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terkirimkan lebih awal di luar jadwal yang telah ditentukan. Nggak bener deh ini, nggak bener. Nggak bener, gue curiga sama KPU kalau begini. Kalau cuma diganti, itu yang pertama gue curiga itu proyek lagi kan ya. Kalau harga satu kertas suara itu 10.000, ya itu berarti sekitar kali 60.000, 600 juta, ya lumayan itu anjir. Lumayan. 600 juta uang rakyat tuh. Siapa yang ngirim di luar jadwal? Wah ini Timnas Amin, ayolah. Kalian tuntut itu KPU. Enak aja. Siapa namanya oknum yang itu ngirim di luar jadwal? Kok bisa ngirim di luar jadwal? Apa nggak diatur? Dan di klarifikasi ini nggak disebut. Wah, nggak bisa nih. KPU harus dituntut lah kalau begini. Timnas Amin dan itu tim-tim lainnya dah. Ayo, jangan cuma diem dong. KPU harus dituntut ini. Siapa yang ngirim?
Siapa yang ngirim? Itu penting itu. Itu aja guys dari gue. Menurut kalian gimana nih? Kita harus tahu siapa yang ngirim dan harus dihukum itu. Enak aja. Kalau udah ada jadwalnya kenapa dia ngirim di luar jadwal? Kurang ajar itu namanya. Dah gitu aja dari gue. Emosi gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli kurang ajar kalau begitu. Itu ada jadwalnya kenapa bisa dikirim di luar jadwal? Siapa yang ngirim? Bongkar dong. Jangan ditutup-tutupin. Wajib menerima hukuman yang begitu. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.